Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen input, output, pemrosesan, dan penyimpanan pada komputer. Yang pertama, komponen input. Perangkat input adalah perangkat masukan untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Ada berbagai macam perangkat keras berjenis input yang diciptakan untuk komputer. Berikut adalah contohnya. 1. Keyboard. Keyboard merupakan salah satu perangkat berjenis input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa teks seperti huruf, angka, dan simbol. 2. Mouse. Mouse merupakan alat penunjuk pointer pada perangkat komputer. Biasanya penunjuk ini dapat dilihat di monitor saat kita mengoperasikan komputer. Selain itu, mouse juga umumnya dilengkapi dengan tombol klik kanan dan kiri yang gunanya sebagai pengganti tombol enter dan select pada keyboard. 3. Touchpad. Touchpad berfungsi sama seperti mouse, tetapi touchpad biasanya ditemukan pada laptop atau notebook. Untuk menggerakkan kursor, kita bisa melakukan dengan cara menyentuh jari kita ke bagian touchpad. 4. Mikrofon. Mikrofon dapat merekam suara atau mengambil suara dan nantinya akan disimpan di memori komputer. Selain itu, kita bisa mengobrol dengan orang lain menggunakan mikrofon ini, di mana suara kita akan terdengar pada lawan bicara kita. 5. Webcam. Webcam dapat mengabadikan aktivitas yang sedang kita lakukan di depan komputer. Biasanya orang menggunakan webcam untuk chatting secara bertatap muka. 6. Scan. Scan merupakan alat yang dapat memindai kertas berupa teks atau gambar. Hasilnya akan tampil di layar monitor. Hasil tersebut bisa kita edit ataupun bisa kita cetak kembali. 7. Barcode scan. Barcode dapat menerjemahkan kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal secara vertikal. Setelah diterjemahkan, hasilnya akan berbentuk angka yang muncul pada layar monitor. 8. Kamera digital. Kamera dapat mengabadikan momen sehari-hari, bisa berbentuk foto ataupun video. Untuk kualitas fotonya tergantung piksel yang ada pada kamera tersebut. Semakin tinggi piksel yang didapat, semakin bagus kualitas foto yang ada. Gambar disimpan melalui memori kamera, yang nantinya dapat dipindahkan atau ditampilkan pada layar monitor. 9. Like pen. Like pen merupakan pointer elektronik yang dapat bersentuhan secara langsung dengan layar monitor. 10. Joystick. Joystick digunakan hanya untuk perlengkapan saat bermain games. Dengan menggunakan ini, kita lebih gampang untuk memainkannya. Yang kedua, komponen output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri sehingga dapat dipahami penggunanya dengan mudah. Berikut ini adalah beberapa contoh perangkat output komputer yang sering digunakan. 1. Monitor. Monitor merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sehingga informasi dapat diterima oleh manusia. 2. Printer. Printer berfungsi mencetak hasil dari proses komputer ke dalam media kertas. Hasil cetakan dari printer dapat berupa gambar maupun tulisan. 3. Proyektor. Proyektor adalah alat untuk membantu menampilkan gambar, video maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar. Bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. 4. Speaker.
Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. 5. Plotter. Plotter adalah mesin cetak grafis yang memberikan output atau hasil cetakan berukuran besar. Plotter banyak digunakan untuk mencetak desain-desain seperti arsitektur dan engineering, untuk mencetak peta, gambar arsitektur ataupun ilustrasi 3D berukuran besar dengan kualitas yang tinggi. Ketiga, komponen pemrosesan. Perangkat pemrosesan adalah perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi, perintah atau pengolahan data yang diberikan dari perangkat masukan agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang ditampilkan di perangkat output. Berikut beberapa contoh perangkat pemrosesan. 1. Motherboard. Motherboard atau mainboard adalah sebuah papan induk tempat semua hardware komputer dihubungkan. Motherboard merupakan pengendali atau pengontrol dari semua perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dengan semua perangkat di dalam sistem. 2. Power supply. Power supply menerima aliran listrik dari stop kontak dan mengubah aliran listrik AC atau arus bolak-balik ke DC searah sesuai yang dibutuhkan komputer. 3. Prosesor. Prosesor adalah otak dari suatu komputer. Prosesor biasanya sering dikenal juga dengan CPU, Central Processing Unit, yakni suatu chip yang berbentuk IC, Integrated Circuit, yang mengontrol seluruh sistem komputer terutama dalam menjalankan instruksi, pengelolaan serta dipakai sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas input serta output. 4. VGA card. VGA card merupakan perangkat keras komputer yang berperan dalam memproses informasi grafis pada komputer Anda sehingga mampu dihasilkan di layar komputer, TV, atau proyektor. Dengan kata lain, tanpa VGA card, Anda tidak mungkin dapat melihat postingan di layar komputer Anda. 5. Sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang memiliki fungsi utama sebagai pengelola data berjenis audio atau suara. Yang keempat, komponen penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Berikut beberapa contoh perangkat penyimpanan. 1. RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu hardware yang ada di dalam komputer sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. 2. Flop disk. Flop disk merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1.44 MB saja. 3. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras di dalam komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis menjadi media penyimpan data. Kemudian data-data yang tersimpan di dalam hard disk tidak akan hilang sebab hard disk memiliki peranan yang dapat menyimpan data secara permanen. 4. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputus. 5. CD atau DVD. CD atau DVD merupakan cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data dan sifatnya portable atau bisa dibawa kemana-mana. 6. SSD. SSD atau Solid State Drive atau Solid State Disk adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC,
sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. Selanjutnya, perbedaan antara Intel Core i3, i5, dan i7. Intel Core i3. Saat ini ada 2 core pada semua prosesor inti i3. Core i3 adalah prosesor yang didasarkan pada laptop paling ramah anggaran. Core i3 memiliki teknologi Intel Hyper-Threading yang memungkinkan untuk kinerja yang lebih efisien dan multisektoral. Prosesor ini ditujukan untuk pengguna biasa yang tidak menggunakan program yang banyak menuntut atau sumber daya. Intel Core i5. Prosesor multi-core i5 adalah quad-core, meskipun hanya 2 yang merupakan inti. 4 core memungkinkan Anda untuk melakukan lebih banyak pekerjaan atau program yang saat bersamaan. Prosesor ini dapat digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang diproses oleh Core i3. Inti dari i5 adalah teknologi Intel Turbo Boost yang memungkinkan Anda untuk mempercepat waktu menggunakan program intensif. Intel Core i7. Prosesor Core i7 memiliki 4 core dan memungkinkan untuk membuat 4 core virtual lebih banyak. Prosesor i7 mendukung Hyper-Threading dan Turbo Boost. Jadi Anda akan menikmati semua prosesor ini dapat menggunakan program intensitas tinggi yang tidak dapat dilakukan prosesor sebelumnya. Prosesor ini digunakan oleh para profesional yang membutuhkan banyak kekuatan pemrosesan seperti games, desainer 3D. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.